Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menyembahkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya bagi kita semua pagi ini masih diberinya kekuatan, kesempatan dan kemauan, umur yang panjang, dalam sehat walafiat sehingga subuh ini masih bisa sholat berjamaah di mushola kita ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini kita akan mengambil tema tentang membangun akhlak mulia. Akhlak itu artinya adalah sifat yang melekat pada diri seseorang. Kalau bahasa kampus atau bahasa pendidikannya, akhlak itu adalah karakter. Bahasa kita sehari-hari, karakter itu bisa disebut sebagai kebiasaan. Jadi membangun akhlak yang mulia artinya adalah membiasakan diri untuk berperilaku yang baik. Salah satu di antara perilaku yang bisa dengan mudah memasukkan seseorang ke surga itu adalah akhlak yang baik. Kriterianya ada 3. Akhlak yang baik yang pertama itu adalah murah senyum. Murah atau mudah? Mudah senyum. Jadi ciri pertama itu adalah mudah senyum. Yang kedua, suka membantu. Yang ketiga, tidak mengganggu, tidak mengganggu orang. Ciri yang pertama adalah senyum. Senyum itu adalah ibadah yang paling murah, paling mudah, tidak perlu biaya. Dan cenderung orang yang mudah senyum itu adalah orang yang disenangi oleh orang lain. Betul nggak? Kebayang nggak sih kalau kita ketemu orang gitu ya, salaman, assalamualaikum, terus dia nggak lihat kita, melengos, salaman tapi dia lihat kita, bagaimana perasaannya gitu? Tersinggung nggak? Assalamualaikum, dia melengos, boro-boro senyum. Nah, perilaku orang ini ada yang senyum itu bawaan, ada yang bawaan, memang dari lahir sudah senyum gitu, ada nggak? Jadi lahir ke dunia itu sudah mukanya enak dilihat gitu ya. Kalau kata Pak Haji Firdaus itu, mudah-mudahan anak ini nanti bisa melahirkan anak-anak yang enak dilihat gitu ya. Suka bilang gitu kan. Enak dilihat itu salah satunya adalah orang yang suka senyum gitu. Dan Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Jadi
sedekah itu tidak harus dengan kue ya, dengan makanan, sarapan, uang. Tapi ternyata tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya sesama muslim itu sebagian dari sedekah. Jadi jangan dikira ibadah itu cuma sholat, puasa, haji. Itu bukan hanya itu. Artinya ada ibadah-ibadah yang dimensinya gitu ya, hablum minan nas. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, duribat alaihimul dhillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan dihinakan kepada kalian di mana saja kalian berada, kecuali kalian mampu membangun hubungan yang baik kepada Allah dan mampu membangun hubungan yang baik kepada sesama manusia. Jadi hablum minallah itu adalah seperti garis vertikal ke atas, hablum minallah garis lurus ke atas. Hablum minan nas itu adalah garis horizontal ke samping, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, kelihatannya dua garis ya, atas dan bawah, seperti dua sisi rel kereta api, kiri dan kanan, seperti dua sisi mata uang. Tapi dia tidak bisa dipisah, gitu. Tidak bisa dipisah. Harus selalu menyatu, baik rel sisi kiri, rel sisi kanan, mengantarkan kereta itu sehingga bisa sampai ke tujuan. Garis vertikal ke atas hubungan baik ke Allah maupun garis hubungan vertikal ke sesama manusia itu satu. Tidak bisa pisah, tidak bisa pisah. Nggak bisa misalnya gini, aku nggak sholat, nggak apa-apa nggak sholat. Aku nggak puasa, nggak apa-apa nggak puasa. Yang penting aku nggak nyakiti orang, itu nggak bisa. Baik saja dengan manusia tanpa ibadah kepada Allah itu nggak bisa. Atau baik banget ibadahnya, sholatnya, puasanya, tahajudnya, pokoknya hajinya, umrohnya tiap tahun. Tapi dengan tetangga aja nggak akur gitu ya, itu nggak bisa juga. Jadi hablum minallah hablum minan nas itu sepaket, itu sepaket. Kan ada orang yang baik banget ibadahnya, sholatnya, rajin semua, tapi dengan keluarganya jahat, dengan tetangganya gak akur. Ada gak yang begitu? Jadi ada yang baik saja kepada Allah, tapi kepada manusia ini kacau hubungannya, gak baik. Rasulullah pernah ditanya ya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ada perempuan tetanggaku, perempuan ini rajin yang ibadah. Kalau malam habis waktunya buat tahajud, habis waktunya buat tahajud. Siang hari habis waktunya buat puasa. Jadi siangnya puasa, malamnya tahajud. Tapi kerjanya ganggu tetangga. Tempatnya di mana ya Rasulullah? Rasulullah berkata singkat, tempatnya di neraka. Berarti hablum minallahnya tidak apa? Tidak ngefek gitu. Baik saja ke Allahnya ibadahnya, tapi nggak ngefek, nggak ada efek. Jadi baik gitu tuh enggak. Hablum minallahnya baik sekali. Tapi sekedar senyum saja dengan orang lain berat. Kita sudah dari jauh, sudah buka mulut, sudah buka gigi gitu ya, mau senyum. Sudah dekat, dia buang muka, mau salaman, malah dia nggak natap kita. Itu menyakitkan. Dan orang yang menyakitkan orang lain itu namanya zolim. Ingat ya, menyakiti orang lain itu namanya zolim. Dan zolim itu harus diselesaikan di dunia. Kalau tidak, nanti di akhirat itu masalah. Bakal ditagih. Jadi yang pertama adalah mulai senyum. Ibu-ibu di rumah suka senyum nggak sama suaminya? Halo, ibu-ibu dengar nggak? Suka senyum nggak sama suaminya di rumah? Apa merengut terus?
ibadah ya, baik sama suami atau baik sama istri, senyum sama istri, senyum sama suami, baik sayang sama anak, itu kelihatannya bukan ibadah, tapi itu ibadah yang paling besar pahalanya. Dikira ibadah itu cuma sholat aja, enggak. Senyum sama istri, baik sama istri, suami sama anak, itu pahalanya sangat besar. Jangan dikira itu bukan ibadah, maksudnya gitu Pak. Jadi akhlak yang baik, yang pertama itu adalah ramah, murah senyum kepada orang terdekat. Siapa orang terdekat? Siapa orang terdekat? Ya keluarga lah, suami ke istrinya, Pak Dhani ke istrinya, Pak. Ada istrinya. Jadi, nah beliau itu ya akhlaknya sangat baik, walaupun saya suka candai, tidak marah gitu. Malah senyum Pak Dhani misalnya, contoh ya, contoh baik. Walaupun saya candai kayak gitu tuh nggak pernah marah, dia malah senyum gitu loh. Itu menandakan bahwa Pak Dhani akhlaknya baik, kan gitu Pak. Jadi nggak mudah marah itu salah satu akhlak yang baik Pak. Jangan berengut aja, ngomong dikit marah, ngomong dikit tersinggung, ngomong dikit bikin sakit hati, itu akhlaknya buruk gitu. Nah, salah satu contoh akhlak yang baik itu Pak Dhani, biarpun dikata-katain senyum aja dia, senyum gitu, ketawa ngakak gitu. Jadi ada orang yang hatinya itu memang sudah luas gitu, hatinya sudah, tapi ada yang hatinya sempit. Hati yang sempit itu artinya ya hari-hari merengut aja, ketemu merengut, di jalan merengut, disalamin aja masih merengut. Ada nggak yang begitu? Ada. Ketemu di jalan kita anak got. Gaya nih kan? Aduh, udah tidak ada. Mana ada di sini? Bukan yang kayak tadi. Jadi hal yang paling kecil ya, hal yang sepele yang menurut kita itu sebetulnya mudah, tapi pahalanya besar. Senyum, ramah. Ada orang yang ramahnya itu memang dari lahir itu ramah. Dia nggak pernah marah gitu, nggak pernah marah. Yang ada tuh senyum. Dimarahin pun senyum-senyum aja gitu. Dikata-katain enggak, tersenyum. Ada yang begitu Pak, senyum. Ya ketemu tiang listrik senyum. Lihat pohon pisang senyum. Lihat tembok senyum. Enggak gitu, itu sih sudah penyakit ya kalau yang begitu. Senyumnya masih wajar. Yang kedua ini apa tadi? Suka membantu orang. Yang ketiga ya itu, suka membantu orang lain. Membantu dalam arti yang luas ya. Jadi gini maksudnya, kalau orang kesusahan, kemudian kita datang, menghibur, menasehati, memberi motivasi, itu namanya membantu bukan? Membantu bukan itu? Walaupun tidak bawa kue, walaupun tidak bawa buah, walaupun tidak bawa makanan, tapi menyemangati itu sudah bantuan. Sabarlah Mak, namanya hidup ini banyak cobaan gitu kan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Mang, hidup ini memang perlu sabar, tawakal, ikhlas. Kalau tidak pernah susah, mungkin bukan di dunia tapi di surga kakek, di akhirat. Jadi dinasihati. Jadi ada orang yang tipenya tidak diminta, sudah datang duluan memberi bantuan, walaupun bantuannya tidak selalu berupa materi. Jadi begitu, ada orang tipenya begitu. Sakit dia duluan datang, mau dibawa ke rumah sakit dia nganter gitu ya. Sudah di rumah sakit dia nungguin, gak diminta. Ada orang dengan tipe seperti itu, ada orang dengan tipe seperti itu. Jadi kebaikan orang seperti itu diingat gak Pak Bu? Diingat gak? Kalau ada orang baik Bang dengan kita, Bapak Ibu tetap ingat gak? Sampai mati ingat. Dulu saya waktu masih bujang di Masjid
Jambi pernah jatuh, patah kaki. Saya patah. Jadi adalah salah satu remaja masjid yang setiap hari itu datang ke rumah sakit. Setiap hari nungguin, nanti pagi-pagi datang lagi, sore pulang. Enggak saya minta itu. Ya sampai matilah pasti saya ingat orang yang kebaikan. Ya kita doakan kan, walaupun kita tidak bisa bantu harta, kita bisa mendoakan. Jadi ada orang dengan tipe seperti itu Bapak sekalian. Dan banyak Pak di tengah-tengah masyarakat itu orang dengan tipe seperti itu. Jadi menyenangkanlah orang itu, menyenangkan. Jadi kalau kita di depan dia, kita merasa bahwa kita sangat istimewa. Ada kan orang seperti itu kan, dimana kita di depan dia sepertinya sangat spesial, sangat istimewa. Dinasihati, diberi motivasi, ya menyenangkan lah. Itu suka membantu. Apalagi kalau sedang ada gawe, ada rewang, itu duluan paling depan. Suka bersih-bersih, dan enggak disuruh dia bersih-bersih, ke dapur cuci piring, enggak disuruh, ada yang seperti itu. Jadi istilahnya ringan tangan, bukan panjang tangan ya, ringan tangan, ringan kaki. Jadi tipenya seperti itu. Jadi suka membantu. Yang kedua, jadi itu contoh akhlak yang baik. Pertama mulai senyum, yang kedua adalah suka membantu. Yang ketiga, tidak pernah mengganggu orang lain. Penting ini Bapak sekalian. Jangan hidup kita itu gawenya musili orang. Nah itu jangan. Ada enggak orang yang sukanya musili orang? Musili, bikin status nyindir, ngomong nyakitin, komentar mencelekit. Pokoknya kalau ada orang itu, kita pergi baiklah. Kalau ada bapak itu, tidak usahlah kita temani. Ada nggak yang begitu? Jadi orang dengan tipe seperti itu, kata Rasul, orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka adalah orang yang kamu menghindar kepadanya karena takut kejahatannya. Tuh Pak, kalau bapak itu nggak ada, enak ya, tentram, aman, nyaman. Kalau orang itu datang, sudahlah, kacau gitu. Kau ngomong sakit, komentar nyinggung wong. Kalau sesuatu pokoknya nyebelin aja. Ada orang yang nyebelin aja Pak. Nah, biang kerok. Ada orang tipenya biang kerok. Nah, itu berarti orang yang suka mengganggu kehidupan orang lain. Itu akhlaknya buruk gitu ya. Akhlaknya sangat buruk. Nah, terus bagaimana kalau kita diganggu? Boleh nggak balas? Bapak saya tampar ini kanan. Katanya nggak boleh balas. Ibu saya cubit. Cubitan saya. Cubit. Boleh balas nyubit nggak ibu? Misalnya ibu dicubit sama suami, boleh balas nggak? Bu, ibu dengar nggak sih? Bu Prensi dicubit sama Pak Prensi. Bahan cubit-cubitan. Cubitan sayang ibu ya. Cubitan sayang kan. Tapi kalau ditampar mukanya, kalau ada nggak orang nampar itu sayang? Kalau cubitan mungkin ya cubitan. Tapi kalau nampar pasti marah. Sekarang saya nampar bapak, siapa misalnya? Wah, gitu. Boleh nggak bapak itu balas nampar? Boleh. Belagu? Iya, belagu. Al-Quran menyebut
menyebutkan, ya, jadi gini, gak usah nampar lah sekarang omongan. Maaf ya, anjing kau. Misal, boleh nggak bapak itu balas ngomong saya anjing? Boleh nggak? Boleh. Tapi harus sekali, karena saya cuma ngomong sekali. Anjing misalnya, bapak itu juga boleh, anjing juga. Tapi kalau dia bilang anjing, itu udah 2 kali. Nggak boleh, berarti yang sekalinya zolim. Nampar sekali, balasnya 2 kali, boleh nggak? Nggak boleh. Nampar sekali, balasnya sekali. Nampar pipi kanan, kasihkan pipi kiri, boleh nggak? Itu bodoh namanya. Nampar pipi kanan, balas tampar pipi kanan juga. Tapi beratnya nggak boleh lebih berat. Kalau tamparannya 1 kilo beratnya, maka juga harus menampar yang beratnya 1 kilo. Jangan menampar 1 kilo, kita membalasnya 1 ton, mati dia. Itu namanya zolim. Al-Quran menyebutkan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin misluha. Pembalasan kejahatan itu kejahatan yang setimpal. Berarti boleh Pak, kita ditampar balas nampar itu boleh. Kita dicubit balas nyubit. Kita dikatain kambing, kita boleh balas kambing. Jangan balasnya yang haram, kan tadi binatangnya halal. Dasar kambing, kamu juga kambing, boleh. Tapi kalau sudah kambing itu nggak boleh. Berarti 2 kali. Apalagi kambing bengek misalnya, itu nggak boleh lagi. Atau binatang yang haram ya, anjing, boleh balas anjing juga. Tapi kalau anjing kurap, nah itu namanya sudah berlebihan. Itu zolim. Nah, Al-Quran memberi jalan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan yang setimpal, namanya kisos. Makanya orang dibunuh harus dibalas bunuh, itu namanya kisos. Hukum Islam itu pembalasannya setimpal. Orang membunuh, balasannya harus dibunuh. Itu boleh, makanya kita ditampar boleh membalas nampar. Tapi jangan kita ditampar dibalas dengan tinju. Tinjunya 10 kilo, masuk rumah sakit. Kalau yang masuk akhlak tadi Pak, ditampar senyum. Nah, nanti kita belum sampai ke situ ya. Kita masih membahas tentang balasan setimpal. Yang kedua, boleh membalas dengan kejahatan yang setimpal. Islam itu sangat adil gitu loh maksudnya. Islam itu sangat adil. Yang kedua, kita naik lagi kepada akhlak. Wa man afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau kamu maafkan dan berbuat baik, pahalanya menunggu loh di sisi Allah. Nah, pilih mana? Ditampar balas nampar, impas. Dia tidak berdosa, bapak yang ditampar juga tidak berdosa. Tapi kalau kamu yang ditampar memaafkan, pahalanya nunggu di sisi Allah. Ayo sekarang, mau balas atau mau memaafkan? Saya tampar bapak mau maafkan atau mau balas? Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti bapak sudah mendapatkan, memiliki akhlak yang sangat mulia. Nian, maafin. Mau dites? Waduh, bahaya. Jadi itu Pak. Yang kedua, kalau kamu mau memaafkan, pahalanya di sisi. Memaafkan itu tidak wajib. Maaf tidak wajib Pak. Yang wajib minta maaf. Memaafkan itu tidak wajib Pak. Karena termasuk akhlak yang sangat mulia dan tidak semua orang bisa. Oke? Makanya boleh membalas, tapi impas, tidak ada pahala. Bapak Ibu di rumah berantem nih ya, suami istri. Itu biasanya balas atau maafkan? Biasanya. Pasti biasanya maafkan. Kalau balas bisa perang dunia
3, melebihi dahsyatnya Ukraina sama Rusia. Karena balas-balasan tadi nggak selesai itu. Coba salah satunya memaafkan, selesai. Bapak berantem sama ibu di rumah, kenapa bisa selesai? Karena salah satunya memaafkan, jadi selesai. Kalau enggak, berujung perceraian. Kenapa cerai? Karena tidak ada yang mengalah. Betul nggak Pak? Woi, apa aku nak ngalah? Nah kan sudah, apa aku nak maafin? Akhirnya yang sikot juga mah itu. Woi, ngapo aku nak maafin? Aku tidak salah. Ini ngaku tidak salah. Ini ngaku tidak salah. Ngaku benar. Coba kalau ngaku salah, iya Mas, saya yang salah. Maafin ya Pak ya. Selesai hari itu juga. Besoknya langsung, malamnya langsung pengantin baru. Benar nggak Pak? Benar Pak Ali? Senyum. Apa Pak Dani yang ketawanya paling keras? Bapak Ibu sekalian. Jadi memaafkan itu berat. Karena apa? Karena bicara ego. Karena berbicara tentang ego. Maka Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu dan berburu surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra. Orang yang berinfak ketika lapang. Mudah nggak berinfak waktu lapang? Udahlah, lagi ada duit, lagi ada kue, lagi ada makanan, infak gampang. Tapi orang bertakwa tidak hanya berinfak ketika lapang, wadorro, ketika sempit juga. Berinfak ketika lapang gampang, tapi ketika sempit belum tentu bisa. Duit cuma itulah. Nak buat beli beras, nak buat beli sayuran, buat beli makan 50.000. Tiba-tiba ada orang datang nak minta pinjem. Makan apa? Dinjuk apa enggak? Dinjuk, tapi enggak semua. Ya mungkin separuh, mungkin 10.000, cuma ada 10.000, 40.000-nya mau buat beli makan hari ini. Itu berarti lolos wong itu dari jeratan hawa nafsu. Woi, apa duit cuma ini, apa lah minta-minta, kan gitu. Nafsu kan bicara begitu kan kalau nafsu kan, tapi dia bisa menyisihkan sebagian. Yang ketiga, wal kadzimina al-ghaidha, bisa menahan marah. Nah, berat lagi menahan marah. Kita bisa memarahi pembantu. Kita bisa memarahi tukang sapu di rumah. Kita bisa memarahi bawahan kita karena kita memang lagi kesel, dia salah, bisa melampiaskan kemarahan, tapi kita tahan. Bisa nggak? Memuncak marah ibaratnya itu seperti air yang mendidih, menggelegak, tinggal tumpahnya saja. Tapi ditahan, ditutup rapat sehingga tidak keluar. Bisa nggak? Nah, sakit kan? Berarti kan nggak mudah. Istri salah. Dia ketahuan salah. Kita melihat salah. Kira-kira sebagai suami gimana? Normalnya pasti akan marah, tapi ditahan. Biasanya bapak-bapak kalau lagi marah, cara nahannya gimana? Istighfar. Apalagi Pak Firdaus? Karena yang diizinkan marah itu Pak, menginjak harga diri. Oke. Menginjak harga diri. Apa namanya? Merusak akidah. Merusak akidah. Itu. Kalau selain itu kita marah, itu setan Pak. Wah kan setan. Tapi caranya gimana supaya tidak marah? Padahal kita bisa marah. Alasan untuk marah itu ada, dia salah. Terus kita tahan, caranya gimana? Oh, tinggal pergi. Nah ini cara. Tadi pertama istighfar, 2 tinggal pergi, terus apa lagi? Yusuf gimana?
Bisa lagi marah ngomong, kamu tuh jangan nakal ya. Itu kalau anak kecil, kalau istri kita, diomong, gimana kan? Sini duduk. Oh, wah, duduk. Kita ke toko emas. Suruh duduk. Oh, gitu Pak ya. Wah, luar biasa Pak. Terus habis duduk Pak, suruh didudukin, duduk sih, duduk. Awas kok ya kalau nggak duduk. Nah, sudah duduk sekarang, diapain Pak? Dia ngomong, kamu itu salah, main. Wih, luar biasa. Sudah. Didudukin ya. Dia minta maaf, selesai. Benar. Bagus, luar biasa. Ibu-ibu tadi pergi ya, pergi kemana Bu? Minggat ke rumah orang tua ya. Nah, terus apa lagi? Ini penting ini. Kan nggak semua saya bisa. Pak Fazalika gimana Pak Fazalika? Kalau lagi marahan nih, misal, mungkin Bapak nggak pernah marah ya. Seandainya lagi marah, Bapak menyelesaikannya gimana? Saya ditanya nggak? Kalau saya diem Pak, iya, nah diem. Daripada ngomong keceplosan ya enggak. Pokoknya menyakitkan lah pasti. Mungkin keluar kebun binatang, ya. Benar nggak? Kalau saya diem Pak, diem. Batas diemnya berapa hari? 3 hari. Tidak boleh lewat Pak. Tidak boleh lewat. Sehari didiemin. Apa Bapak diem terus sehariannya? Besok diem lagi. Introspeksi pasti kan? Introspeksi kan? Baru yang ketiganya, sini deh. Kemarin ngapa kamu ketawa nih? Nah, nanti cerita deh. Ini. Sudah selesai, sudah. Jangan diperpanjang. Kalau diperpanjang itulah yang terjadi perceraian. Batasnya sampai 3 hari. Boleh tidak bertegur sapa dengan sesama muslim, termasuk istri, tetangga, kawan. Assalamualaikum, gak dijawab. Nanya, gak dijawab. Ngomong, gak direspon. Dia ngomong, pergi. Udah, diam aja. Itu tandanya kita sedang marah. Jangan setiap marah dilampiaskan. Piring terbang, ada teman saya itu Pak, hampir setiap marah barang di rumah tuh hancur. Kalau nggak piring, TV, dulu ada radio dilempar, TV dilempar, pintu. Ada yang sampai bakar rumah, ada nggak? Ada. Rumah tinggal dia, buat tinggal dia, dibakar. Mau tinggal di mana? Itulah marah kalau tidak terkendali. Itu bahaya sekali. Yang terakhir, wal'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan kepada manusia kalau salah. Jadi memaafkan itu ternyata berat, gitu ya. Tidak semua orang bisa. Karena itu akhlak yang paling tinggi. Cerita Nabi Yusuf. Nah, ada Pak Yusuf ya. Nabi Yusuf itu oleh saudaranya Nabi Yusuf semuanya berapa? 12, termasuk Nabi Yusuf. Yang sekandung hanya 1, namanya Bunyamin. Yang saudara bukan kandung 10. Karena Yusuf ini sangat baik, akhlaknya, ganteng, paras mukanya, santun, tutur katanya, sempurna. Bapaknya sayang. Karena bapaknya sayang, siapa nama bapaknya? Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub itu sangat sayang, sehingga saudaranya yang 10 itu iri. Pak, aku mau ngajak Yusuf jalan-jalan. Janganlah, nanti ada kenapa-kenapa. Ida, aku nak ajak jalan-jalan dia. Napoi, aku ngajak jalan-jalan. Dengan berat hati dilepas. Di tengah jalan dicemplungin ke sumur. Dicemplungin ke sumur. Yusuf dicemplungin ke sumur. Sudah dicemplungin ke sumur, terus kemudian ada orang lewat nimba ngambil air. Ada Yusuf di situ ditimbang. Sama saudara-saudaranya Yusuf ini dijual. Kurang ajar nggak? Dijual di Mesir ini ya, kejadian di Mesir. Dijual, dibawa sama musafir ini ke kota. Sudah dijual ke kota. Nyangkutlah di keluarga istana raja, ya kan?
istana raja dia istri raja ini masih muda, cantik gitu ya. Rajanya sudah tua, tergodalah sama Yusuf. Gitu. Tergoda sama Yusuf karena ganteng ya, ganteng. Tergoda, pintunya ditutup, kunci cekrek, berdua saja. Yusuf mau diperkosa sama si istri raja. Namanya siapa? Nama istri rajanya siapa? Zulaikha. Dikejarlah Yusuf, koyak baju belakangnya, koyak. Terus karena Yusuf gak mau, mengadulah sama suaminya, Yusuf mau memperkosa saya. Nah, bagaimana ini bisa Yusuf mau memperkosa istri raja? Gak mungkin kan? Tapi karena ini kata-kata istrinya dipercaya, akhirnya dibawa ke pengadilan. Kata hakim, lihat bajunya. Kalau baju istrinya yang koyak di belakang, maka Yusuf yang mengejar Zulaikha. Tapi kalau Yusuf bajunya yang koyak belakang, Zulaikha yang mengejar Yusuf. Pas diperiksa, yang koyak baju belakangnya ini Yusuf. Berarti yang mengejar siapa? Zulaikha. Berarti istrinya. Wah, heboh, seantero Mesir heboh. Ada istri raja mau menggodain pembantunya ya. Desas-desus gitu. Semuanya tahu. Akhirnya istri menteri itu diundang untuk menyaksikan kegantengan Yusuf. Nah, diundang melihat kegantengan Yusuf. Masing-masing orang, istri-istri para menteri ini dikasih sebuah buah apel atau mangga, dikasih pisau buat ngupas mangga. Begitu Yusuf keluar, terperangah, alangkah gantengnya Yusuf. Mereka bukan lagi mengiris-ngiris mangga, yang diiris jarinya, gak terasa. Saking gantengnya Yusuf sehingga yang terpotong adalah jari. Bukan 1-2 seluruh ibu-ibu. Tuh kan kata istrinya raja, kamu baru lihat sekali sudah tersepona melihat Yusuf. Tersepona, terpesona. Bagaimana dengan saya yang setiap hari melihat dia? Tapi akhirnya Yusuf dipenjara. Yusuf bilang, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada terkena fitnah godaan ibu-ibu. Penjara. Dan di penjara itu Yusuf, ya namanya orang baik ya, pasti jadi idola juga kan. Di penjara jadi idola juga, akhlaknya baik kan. Dan Yusuf tidak dipenjara karena salah, tapi karena difitnah, ya kan, di penjara. Nah, ada 2 orang temannya Yusuf di penjara itu mimpi. Satunya mimpi membawa makanan anggur di atas kepalanya, dipatok sama burung. Ada lagi yang membawa roti. Apalah arti mimpi saya ini, apa makna mimpi saya? Yang membawa anggur dipatok burung, kamu keluar dari penjara akan dihukum pancung. Yang membawa roti, kamu akan dibebaskan dan jadi pelayan raja. Satu akan dibunuh, satu akan diangkat jadi pelayan raja. Kepada yang akan keluar jadi pelayan raja, dia titip omongan. Nanti kamu ketemu raja, bisikin ya, nasib saya di sini dan cerita tentang saya ya. Ya. Keluarlah 2 orang ini, satu dihukum pancung, satunya dijadikan pelayan raja. Jadi pelayan raja setiap hari melayani, ngasih makan, ngasih minum, bersihkan sepatu, nyisirin rambutnya, apa semua, kipas-kipas. Apalah pelayan raja kan? Seneng gak jadi pelayan raja? Seneng gak? Jadi pelayan raja seneng gak? Senang. Lupa dengan pesan Yusuf. Pesannya tadi gimana? Kalau ketemu raja bisikin ya tentang keadaan saya di sini, aku bisa menafsirkan mimpi, gitu kan? Tapi lupa. Keenakan jadi pelayan raja, lupa. Lupanya berapa tahun? 7 tahun.
Lupa sampai 7 tahun. Jadi Yusuf ditambah lagi 7 tahun, harusnya kan bebas. Ditambah lagi 7 tahun karena lupa. Nah ternyata setelah 7 tahun ini raja mimpi. Tadi yang mimpi kan narapidananya ya, sekarang yang mimpi rajanya. Raja itu mimpi, dia melihat ada 7 ekor sapi yang kurus-kurus dimakan oleh 7 ekor sapi yang gemuk. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimakan. Sama yang gemuk ini dimakan. Habis. Terus ada 7 butir gandum yang kering, yang rusak. Sebelahnya ada 7 butir gandum yang subur. 7 pohon gandum yang subur. Terus tanya kepada pelayannya, hei tukang meramal nasib, tukang apa? Tafsir mimpi. Mimpi saya itu apa artinya? Gitu kata raja. Ada yang bilang itu cuma bunga tidur raja, itu cuma sekedar ya bunga-bunga tidur, gak ada arti apa-apa. Kata si pelayan baru ingat, teman saya Yusuf di penjara, tahu dia menceritakan mimpi saya dulu. Ya Allah, lupa sudah 7 tahun, baru ingat. Terus dipanggil, bawa keluar. Yusuf, ya Tuhan Raja mimpi apa raja? Saya melihat ada 7 ekor sapi yang kurus-kurus dimakan oleh 7 sapi yang gemuk-gemuk. Ada 7 butir gandum yang kering, yang jelek. Sebelahnya ada 7 butir gandum yang subur. Apa artinya? Namanya orang suka udah calon nabi kan tahu ya maksudnya apa begitu. Dapat wahyu lah dari Allah tentu kan. Baik Tuhan Raja. Di Mesir ini akan terjadi 7 tahun kekeringan. Dimulai dari 7 tahun musim subur. Musim subur 7 tahun, akan datang 7 tahun musim paceklik, kemarau. Nah, maka semasa musim tanam, musim subur, makan seperlunya, selebihnya simpan. Makan seperlunya, selebihnya simpan. Untuk persiapan 7 tahun masa paceklik. Karena dia bisa menafsirkan mimpi dan memberikan solusi, Nabi Yusuf dibebaskan. Langsung diangkat menjadi menteri. Menteri apa? Keuangan. Sri Mulyaninya Mesir lah waktu itu. Jadi menteri perbendaharaan, menteri keuangan. Betul Pak, 1 musim itu panen terus selama 7 tahun. Karena nasihat Yusuf, makan seperlunya, selebihnya disimpan. Di gudang makanan luar biasa banyaknya, karena dimakan seperlunya, selebihnya disimpan. Datanglah musim paceklik 7 tahun. 7 tahun itu lama nggak sih kalau kemarau 7 tahun? Waduh, jangankan 7 tahun Pak, seminggu nggak hujan aja kita sudah susah, gitu kan? Wah, kelaparan di mana-mana, pohon-pohon mati semua, binatang-binatang mati. Nggak ada yang hidup, sudah tinggal manusia, tapi tinggal makan sisa-sisa yang ada di. Yusuf ini kan dijual kan? Saudaranya di mana? Saudaranya di Palestina tadi yang 10. Ngadep ke raja, datang sana. Kami kekeringan, kami kelaparan, kami kehabisan makan, minta tolong bantuan. Kata Yusuf, kamu berapa bersaudara? 12. Yusuf tahu ini, Yusuf tahu yang datang itu saudaranya Yusuf tahu, tapi saudaranya nggak tahu kalau itu Yusuf. Saudaranya ini nggak tahu kalau itu Yusuf. Yusuf tahu itu saudaranya semua. Kami 12. Loh, kok yang datang cuma 10 katanya? Yang 1 Bunyamin saudara sekandungnya kan, nemenin ayahnya di dusun. Kami kesini mau minta bantuan raja. Yusuf tuh nggak marah. Yusuf tuh nggak langsung kamu enggak. Yusuf bilang gini, bawa Bunyamin kesini, baru aku kasih bantuan. Bunyamin itu kan saudara kandungnya. Yang 10 tadi bukan, dibawalah Yusuf. Terus yang satunya siapa? Yang satunya kan kok cuma 11 ini? Yang satunya hilang. Yang satunya hilang, dimasukin ke sumur. Ingat, tapi Yusuf tuh masih memaafkan, Pak. Masih memaafkan. Nah, pas mau pulang sudah dikasih bantuan nih,
Saudara kandungnya ini mau ditahan, jangan ikut pulang, kamu aja yang 10 pulang. Terus gimana caranya supaya ini gak boleh pulang? Di dalam karungnya si Bunyamin itu dikasih ini dikasih apa ini? Cangkir dari emas dimasukkan ke dalamnya. Begitu keluar di pintu gerbang diperiksa. Nah, ketahuan nyuri. Kalau nyuri pasti ditahan. Jadilah berkumpul Yusuf sama saudara kandungnya Bunyamin yang 10 pulang. Pas pulang dicari sama bapaknya, mana Bunyamin? Bunyamin ditinggal, ya ketahuan mencuri. Padahal yang masukkan gelas emas tadi adalah Yusuf supaya saudaranya bisa tetap di Mesir. Tambahlah sedih bapaknya, sudah Yusuf hilang, saudaranya sekarang ditahan. Terus menghibah-hibah datang, tolong jangan ditahan, bapak saya sudah tua, matanya buta, sehari-hari mencari Yusuf, padahal di depannya Yusuf. Sekarang gini, bawalah orang tua, seluruh keluargamu bawa ke sini, berkumpul lagi Yusuf. Aku sudah memaafkan kalian. Bahagia nggak? Kumpul lagi kan sudah sekian tahun, sudah di penjara 7 tahun, bekerja 7 tahun, ditambah lagi 7 tahun, berapa tahun itu? Sudah berpuluh-puluh tahun kan, nggak ketemu. Alangkah kesabaran Yusuf, begitu jahatnya saudara-saudaranya, tapi Yusuf masih memaafkan. Makanya Pak Yusuf ini pemaaf, ya kan? Duduk sini. Duduk. Istrinya tadi. Duduk. Kamu dimaafkan gak sama Pak Yusuf? Nah, Yusuf itu memang pemaaf, tidak pendendam. Jadi begitu Pak ya. Akhlak mulia itu suka senyum, suka bantu, nggak ganggu orang, terakhir suka maaf. Bisa kira-kira? Insya Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sempurnakan dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.